Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Surya Maulana. Saya adalah salah seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar kelas 11 IPS 1 SMA Kartika 3 Bandung dengan materi utama yaitu Dinamika Kependudukan Indonesia, submateri, faktor dinamika, dan proyeksi penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya, semua sehat kan? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa, kita sekarang akan belajar tentang salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran geografi. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin sama Agus. Silakan Gus, dipimpin Gus. Oke, baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada materi ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk hari masing-masing. Berdoa. Berdoa disebutkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup ya. Nah, sekarang Bapak dilanjut ya dengan kegiatan presensi. Silakan, Ajeng, siapa nih yang belum hadir? Yang belum hadir Fajar, Pak. Belum hadir Fajar, kenapa Fajar? Kebetulan Fajar kurang enak badannya, Pak. Oh, kurang enak badan. Ya, kita doain ya supaya Fajar mungkin lebih cepat sembuh dan lebih cepat untuk kembali lagi bersama kita untuk sama-sama belajar kembali di minggu depan. Ya, amin ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi bab 5, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, khususnya di faktor dinamika dan proyeksi penduduk. Nah, di sini udah terlihat ya share screen-nya. Nih, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi definisi faktor dinamika dan proyeksi penduduk. Kemudian ada mengidentifikasi faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian ada juga mengimplementasikan perhitungan angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Dan yang terakhir adalah menganalisis proyeksi kependudukan Indonesia. Ya, selanjutnya Bapak akan menampilkan satu video yang mana kalian harus lihat video ini secara cermat, secara teliti. Kemudian di akhir nanti kita buat kesimpulan. Ya, silakan, selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 menyebar secara luas di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Pandemi ini sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan bahkan pada bidang kependudukan. Angka COVID di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu, dan bahkan Indonesia sendiri termasuk ke dalam 20 negara dengan angka kematian terbesar akibat COVID-19. Nah, tercatat hingga 24 Oktober 2020 lalu, angka kematian COVID di Indonesia mencapai 13.205 jiwa. Ternyata pandemi COVID-19 mampu memengaruhi angka kelahiran di Indonesia, khususnya pada kota Cirebon. Berdasarkan data dari salah satu rumah sakit di kota Cirebon, jumlah ibu hamil meningkat sekitar 10% dari masa normal. Di samping angka kelahiran dan juga angka kematian, ternyata pandemi COVID-19 pun turut memengaruhi jumlah angka migrasi penduduk Indonesia. Salah satu maskapai penerbangan di Indonesia mencatat bahwa telah lebih dari 20.000 warga negara Indonesia kembali menuju tanah air. Hal ini merupakan bentuk pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga warga negaranya. Nah, kalau begini, kira-kira apa ya yang bakal terjadi pada angka kependudukan Indonesia? Ya, alhamdulillah sudah ya. Nah, jadi berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi, ternyata ada pertanyaan nih di akhir video. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, nah kita alangkah baiknya kita simpulkan terlebih dahulu nih isi dari video tersebut itu seperti apa. Sekarang tugas kalian adalah yang pertama yaitu tulis satu kata tentang video berikut. Nah, melalui fitur anotasi, silakan tulis. Atau mungkin ada yang mau ngomong tentang apa yang menjadi kesimpulan video ini, silakan. Ya, udah ada yang masuk. Nah, ada yang bilang migrasi, ada yang bilang COVID. Terus kira-kira apa lagi nih dalam isi videonya? Ada yang bilang lahir. Nih, ada yang nulis lahir.
Terus ada lagi, apa lagi? Mati. Oke, kematian ya. Nah, banyak juga ya teman-teman. Nah, lanjut. Jadi berdasarkan video tadi dan berdasarkan kesimpulan dari kalian ya, kita bisa lihat ternyata ada 3 kata, yaitu kata kematian, kelahiran, dan migrasi ya. Nah, yang mana kelahiran, kematian, dan migrasi ini mampu memengaruhi pengurangan dan penambahan jumlah penduduk. Nah, kalau misalnya ada pengurangan dan penambahan penduduk, berarti jumlah penduduk itu tidak statis, melainkan dinamis atau selalu berubah. Nah, jadi inilah yang dinamakan sebagai dinamika penduduk. Ya, oke, lanjut. Jadi faktor dinamika penduduk itu sendiri kita bisa lihat ada kematian, ada kelahiran, dan juga ada migrasi penduduk. Dilanjut. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu angka kelahiran ya, kelahiran. Nah, silakan Chris dibaca, Chris. Angka kelahiran. Angka ini merupakan faktor penambah jumlah penduduk. Kelahiran atau natalitas dikaitkan dengan istilah fertilitas atau kesuburan. Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah penduduk melalui kelahiran dapat identik dengan pasangan usia subur dan jumlah bayi yang dilahirkan. Angka kelahiran dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu penghambat atau antinatalitas dan juga pendorong, yaitu pronatalitas. Nah, benar ya, tadi apa yang udah dibaca sama Chris, ternyata angka kelahiran itu identik dengan faktor penambahan jumlah penduduk. Terus, tak hanya itu, ternyata angka kelahiran pun identik dengan fertilitas atau kesuburan. Kenapa begitu? Karena pasangan suami istri yang subur itu lebih berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk melalui kelahiran. Nah, terus ternyata angka kelahiran pun dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ada faktor penghambat atau antinatalitas, dan yang kedua adalah faktor pendorong atau pronatalitas. Kita lanjut. Nah, Bapak udah sediain nih, ada 1 challenge nih buat kalian. Jadi challenge-nya adalah hubungkan dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa kata ya, ada 3 kata di sebelah kiri dan 2 kata di sebelah kanan. Silakan kalian hubungkan kata-kata tersebut. Kira-kira yang sesuai yang mana sih? Silakan hubungkan. Oke, sudah masuk nih. Jadi ada yang tulis program KB itu berhubungan dengan antinatalitas. Pernikahan usia dini masuk ke pronatalitas, dan kebutuhan tenaga kerja masuk ke pronatalitas juga ya. Nah, kira-kira program KB itu kenapa sih bisa masuk ke antinatalitas? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Boleh, silakan. Siapa, Pak? Saya. Iya, boleh, silakan. Karena program KB itu menghambat kehamilan, Pak. Program kehamilan, oke siap. Jadi benar ya, program KB itu bisa menghambat kehamilan karena bukan menghambat ya, tapi lebih membatasi jumlah kelahirannya. Yang mana, nah orang tua di sini hanya diwajibkan memiliki 2 orang anak. Nah lanjut, kenapa nih pernikahan usia dini bisa masuk ke pronatalitas? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Boleh, silakan. Karena pada dasarnya yang saya paham itu pernikahan usia dini itu mempercepat lahirnya generasi baru, Pak. Jadi nanti akan menambah pertambahan hasil dalam rumah. Ya, betul sekali ya. Jadi kita bisa simpulkan juga ternyata pernikahan usia dini itu mempercepat proses regenerasi. Itu kata kuncinya ya. Jadi pertambahan penduduk dari kelahiran itu bisa meningkat. Nah, terus yang ketiga nih, kebutuhan tenaga kerja. Kenapa bisa ada sangkut pautnya dengan pronatalitas? Silakan Chris, dijawab. Ya, kenapa bisa ada pronatalitas di kebutuhan tenaga kerja, Pak? Karena dalam tenaga kerja itu kita membutuhkan banyak manusia, Pak. Dan di sana kebutuhan manusia terjadi karena adanya kelahiran, Pak, sehingga bisa meningkatkan natalitas atau kelahiran itu sendiri, Pak. Ya, betul ya. Jadi jika kita memiliki atau mempunyai kebutuhan tenaga kerja yang banyak, berarti kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang banyak. Dan inilah yang mendorong proses peningkatan kelahiran yang terjadi di beberapa daerah. Nah, lanjut ya teman-teman, kita lihat. Nah,
ternyata ada lagi faktor-faktor yang lain. Silahkan dibaca, Jeng. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan antinatalitas. Yang pertama, adanya program keluarga berencana. Yang kedua, asumsi anak sebagai beban keluarga. Yang ketiga, pembatasan tunjangan dari anak. Pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Yang keempat, penundaan usia pernikahan. Kemudian selanjutnya pronatalitas. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama pernikahan usia muda, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki, yang keempat kebutuhan tenaga kerja, yang kelima kurang sosialisasi program keluarga berencana, dan yang terakhir keinginan untuk memperoleh anak. Ya, terima kasih Ajeng ya udah dibacakan. Nah, jadi selain dari 3 faktor tadi yang sudah kita jadikan sebagai challenge, ternyata ada banyak lagi nih faktor-faktor dari penghambat dan pendorong dari angka kelahiran ya. Nah, kita bisa lihat nih ada 4 faktor tambahan nih dari antinatalitas dan ada sekitar 6 faktor tambahan dari pronatalitas. Lanjut. Nah, ternyata angka kelahiran diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu angka kelahiran kasar, dan yang kedua adalah angka kelahiran umum, serta yang ketiga adalah angka kelahiran menurut kelompok usia. Jadi, kira-kira kesimpulan yang bisa didapat pada pembelajaran hari ini apa sih? Silakan, ada yang mau berbicara? Siapa? Boleh. Ya, jadi buat kesimpulannya Pak, kalau dinamika penduduk itu dipengaruhi sama kelahiran, kematian, atau juga migrasi Pak. Iya, benar ya apa yang dikatakan sama Chris. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Boleh. Jadi faktor yang mempengaruhi kelahiran itu ada antinatalitas dan pronatalitas. Nah, sip, mantap. Ada lagi? Mungkin dari Agus? Jadi ini Pak, faktor pronatalitas dan antinatalitas ini dipengaruhi yang besar ketika kehidupan negara. Iya, mantap sekali ya, sudah luar biasa. Terima kasih atas semua kesimpulan yang sudah teman-teman ucapkan. Ya, selain guru membimbing peserta didik untuk memberikan kesimpulan, guru juga mengarahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui platform Google Classroom, yang mana Google Classroom tersebut berisi tentang modul-modul pembelajaran dan juga latihan-latihan soal yang akan dilaksanakan pada pertemuan tertentu. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan keterpahaman siswa atau peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, mungkin sekian video simulasi pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.